Jumpa lagi di channel Top Produk. Oke, teman-teman, saat ini gua ada di bengkel Chevrolet Fontana di daerah Gunung Sahari, Jakarta. Nah, bersama saya ini ada Mas Benny. Jadi Mas Benny ini dia sebagai kepala mekanik di bengkel Fontana ini. Nah, teman-teman belum pernah dengar kan yang namanya gurah intercooler yang biasa ada pada mesin-mesin yang menggunakan doping turbo. Nah, sebelum kita masuk ke proses gurahnya, sekarang kita coba tanyakan ke Mas Benny. Mas Benny, bisa dijelaskan fungsi intercooler di mesin turbo ini apa? Iya. Kalau fungsinya intercooler sendiri, yang paling jelas itu buat dinginin udara yang masuk ke mesin. Oke, itu prosesnya gimana? Ketika udara masuk? Udara itu masuk dulu, udara bebas masuk ke filter? Di filter udara. Filter udara, oke. Habis dari filter udara, dia baru ke turbo. Ke turbo, itu baru di boost masuk ke intercooler. Dari intercooler masuk intake baru ke ruang bakar. Jadi dia fungsinya mendinginkan udara ya? Udara yang masuk setelah turbo. Agar apa udaranya tuh berat jenisnya? Jadi udaranya biar berat jenisnya lebih bagus. Dia lebih dingin, berarti kan berat jenisnya lebih tinggi. Oke, ada kemungkinan kah intercooler ini kotor? Intercooler bisa kotor. Ya dari ini kalau filternya kotor bisa. Terus yang paling ini dia dari kotornya blow by gas engine. Oh, jadi yang mengandung uap oli ya? Uap oli, paling banyak mengandung uap oli. Jadi ada kemungkinan intercooler itu bisa tersumbat? Intercooler sumbat, jadi dia ntar banyak kayak uap oli numpuk. Ada juga ntar dari debu yang dari filter udara yang partikel-partikel kecil yang masuk, saring, ikut sedot situ ya? Sedot, akhirnya numpuk di situ, lama-lama bisa kotor. Efeknya apa kalau misalnya dia penyaluran udaranya nggak lancar? Efeknya kalau dia intercooler yang model ininya tipis-tipis. Kayak gini ini tipis-tipis ini golongannya termasuk agak gede. Agak gede. Lubangnya jadi gede. Yang lebih tipis itu malah kalau lebih tipis ntar lebih bahaya. Soalnya semakin lama ntar berarti penyumbatannya akan semakin lebih cepat kan dibanding yang bolongannya gede istilahnya. Efeknya ntar jadi udara yang masuk ke engine pendinginannya kurang bagus karena berat jenisnya tinggi. Iya, dia karena dia ini kurang dingin, akhirnya udara yang masuk di sana juga berarti kan panas. Iya, panas ya. Jadi akibatnya proses pembakaran jadi kurang optimal ya. Kurang optimal. Dampaknya ya dari performa mesin performa mesin pasti menurun. Dibanding dengan kondisi si intercooler yang misalnya fresh atau nggak ada kotoran istilahnya. Biasanya disarankan itu intercooler ini dibersihkan setiap berapa ribu kilometer? Paling bagus mungkin sekitar dari intervalnya 40-60 ribu lah ya. Oh, 40 sampai 60 ribuan ya dibersihkan. Tergantung running engine-nya kan kita. Terus mobil ini dipakainya di daerah mana? Ya, misalnya di dalam kota atau di daerah yang di daerah proyek ya. Ya kayak gitu. Karena debunya banyak kan. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan lihat proses bagaimana membersihkan intercooler ini. Yuk ikut gue terus. Siap. Jadi setelah intercooler dicabut, ini posisinya kita diriin ya? Apa bagaimana? Didiriin begini? Posisinya gini ya? Boleh. Oke, nanti dimasukin ininya dari mana? Sini, oke. Jadi dia lari-lari gini kayak dia kayak radiator lah. Ya, sekarang teman-teman kita lihat proses setelah 15 menit ya, kita akan buang apakah benar-benar kotor apa enggak. Wih, tuh ini membuktikan bahwa memang intercooler itu perlu dibersihkan. Nah, teman-teman nih bisa lihat sendiri. Ini intercoolernya Chevrolet Captiva keluaran 2012, jarak tempuhnya sudah 120 ribuan. Nih, lihat nih hasilnya setelah intercoolernya digurah menggunakan Carbon Clean K1 keluaran Blue Champ tuh. Ini kayak ada residu tuh. Tuh. Ini sebenarnya kotoran ya, bisa jadi dari uap oli juga yang dari blow by gasnya masuk ke dalam intercooler. Jadi kenapa disarankan bukan cuma membersihkan nanti bagian luarnya juga dibersihkan, tapi dalamnya juga disarankan ikut dibersihkan. Oke, setelah ini kita akan masukkan cairan K2.
Oke, tadi udah lihat kan hasil pembilasan dari menggunakan K2. Ini kondisinya udah mulai agak bersih ya, karena dia udah mulai agak bening, tapi tetap warna-warna coklat, berarti sisa-sisa karbon yang ada di dalam saluran intercoolernya. Bila saluran intercooler bersih, otomatis kan udara yang masuk ke dalam intake itu jadi lebih bersih. Tadi seperti dijelaskan Mas Benny, efeknya apa? Kalau udara bersih, berat jenisnya lebih rendah, dia akan membuat performa mesin akan lebih bertenaga. Oke, segitu dulu tayangan dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan share tayangan ini bila Anda menganggap tayangan ini bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, sampai jumpa, salam otomotif. Nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya.